Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan memasuki momen spesial. Artinya pada hari ini kita akan membahas salah satu kitab di abad modern, yaitu Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Kenapa sebabnya? Latar belakangnya kita berganti kitab yang tadinya Bidayatul Mujtahid, kemudian kita berganti ke Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Yang pertama karena kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu adanya di abad modern. Kemudian Syekh Wahbah Zuhaili itu baru meninggal, baru wafat 2015. Jadi kita sempat bertemu dengannya, walaupun di TV dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Ini adalah kitab modern dan salah satu kitab terbaik di abad ini, sehingga tema-tema fikihnya kekinian dari A sampai Z. Kemudian tema-tema fikihnya kekinian. Sedangkan Bidayatul Mujtahid kita sudah memasuki bab yang terakhir, fikih jihad dan lain sebagainya, sehingga nanti bisa diambil di Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu insyaallah. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan pertama kali ini kalau kita bahas fikih, maka yang pertama kita akan membahas babnya adalah bab toharoh, bab bersuci. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kali ini kita akan membahas terkait dengan taksimul miyahi, pembagian air. Dalam fikih, air itu terbagi menjadi beberapa bagian, karena bagaimanapun juga air adalah salah satu alat yang penting ketika kita ingin sholat, ketika kita ingin melakukan ibadah-ibadah yang lain. Sehingga di fikih itu diawali dengan toharoh, kemudian diawali juga dengan almiyah, pembahasan air. Yang pertama, pembagian yang pertama, air itu adalah jenis air tohirun, mutohirun. Air itu dia suci, kemudian mutohirun dia mensucikan. Artinya tohir itu dia bisa dipakai berwudu dan juga bisa untuk diminum, dia tidak najis juga, sehingga disebut dengan tohirun, mutohirun. Itu jenis yang pertama. Airnya suci, boleh diminum, boleh dibuat untuk memasak nasi dan lain sebagainya. Mutohirun juga boleh dipakai untuk bersuci seperti berwudu, mandi junub dan lain sebagainya. Nah, itu pembagian yang pertama. Jadi tohirun, mutohirun, atau istilah yang di kitab fikih disebut dengan al-ma'ul mutlak, air yang tidak berlepas diri dari sifat-sifat lainnya. Jadi kalau misalnya kita menemukan air di kamar mandi, maka kita tidak bisa bilang ini air teh, tidak. Kalau air teh berarti ada air, kemudian ada zat yang lain, ada tehnya masuk. Tetapi kalau al-ma'ul mutlak, air mutlak itu ada air saja, dia jenisnya air, udah.
jenisnya adalah air, maka dia disebut dengan thahirun mutahhirun atau al-ma'ul mutlak. Dia suci, kemudian dia juga mensucikan. Dia bisa dipakai berwudu dan juga dia tidak najis. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah thahirun ghairu mutahhir. Air itu suci tapi tidak mensucikan. Suci dia, boleh diminum, tapi tidak mensucikan. Tidak bisa dipakai buat berwudu, tidak bisa dipakai buat mandi junub dan lain sebagainya. Maka jenis ini adalah jenis yang kedua. Biasanya disebut dengan al-ma'ul mutaghayyir. Dalam ilmu fikih disebut al-ma'ul mutaghayyir. Air yang sudah berubah. Baik itu berubah karena zat yang dibolehkan, misalnya seperti air teh. Ada air kemudian dimasukkan ke teh. Tehnya dimasukkan ke air. Nah, dia suci. Ya, dia suci, boleh diminum, tapi dia mutahhir, tidak bisa dipakai buat mandi atau berwudu, untuk mandi junub atau berwudu, atau disebut dengan al-ma'ul mutaghayyir. Itu jenis yang kedua, thahirun ghairu mutahhir. Dia airnya suci, ketika terkena misalnya baju kita air teh atau air susu yang sudah tercampur air, tercampur teh atau tercampur susu kena baju kita, maka dia tidak najis, boleh kita sholat tanpa membersihkannya. Karena thahir, dia suci, tapi tidak mutahhirun, tidak bisa mensucikan. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga adalah al-ma'ul mutanajjis, air yang sudah terkena najis. Nah, ini bahasan yang ketiga. Air yang sudah terkena najis. Ada air kemudian kena najis. Nah, itu bahasan yang ketiga. Nanti apakah najisnya berubah warnanya atau airnya banyak sedikit, nanti kita akan bahas. Kemudian yang keempat adalah al-ma'ul musammas, air yang sudah terkena panas. Baik itu panasnya matahari, panasnya karena misalnya dialiri dengan panas atau disetrum dan lain sebagainya, itu disebut dengan al-ma'ul musammas, air yang sudah terkena panas. Jenis airnya, jadi ada air tapi sudah terkena panas, bagaimana hukumnya dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah al-ma'ul musta'mal, air yang sudah terpakai. Ada air seember kemudian kita pakai buat berwudu. Air itu kembali lagi ke ember tersebut, disebut dengan al-ma'ul musta'mal, air bekas wudu kita. Boleh nggak kira-kira? Nah, itu juga termasuk bahasan kita. Kemudian yang keenam ya, adalah tadi termasuk al-ma'ul mutaghayyir, air yang sudah berubah. Berubah itu terjadi perubahan airnya, baik itu warnanya, baunya, rasanya dan lain sebagainya. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah pembagian taksimul miyah, pembagian air di dalam kitab fikih karya Prof. Wahbah Zuhaili di bab yang pertama. Kita masuk yang pertama adalah pembagian air yang pertama, yaitu air suci mensucikan. Air itu suci, boleh diminum, dan juga dia boleh dipakai berwudu, boleh dipakai mandi junub, boleh dipakai membersihkan najis dan lain sebagainya. Maka kategori yang pertama adalah al-ma'u, tersebut, air tersebut adalah thahirun mutahhirun. Dia airnya suci kemudian mensucikan. Apa jenis-jenisnya? Apa macam-macamnya? Anwa'ul miyahnya, macam-macam air suci mensucikan. Ada beberapa macam air suci mensucikan. Yang pertama jamaah, yang pertama adalah air ma'ul mator, air hujan. Air hujan ini adalah dia suci, boleh kita pakai minum, boleh kita berwudu. Nah, itu disebut dengan ma'ul mator, air hujan atau ma'us sama. Al-ma'ul ladzi yanzilu minas sama, air yang turun dari langit. Itu disebut dengan air hujan. Maka dia masuk kategori yang pertama adalah thahirun mutahhirun. Dia suci sekaligus mensucikan. Di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surat Al-Anfal ayat 11.
Allah berfirman, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirukum bih. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita semua itu adalah air dari langit liyutahhirukum bihi, agar kita bisa bersuci dengan air tersebut. Nah, ini dalilnya. Dalil air hujan. Berarti air hujan termasuk thahirun mutahhirun. Air yang suci namun mensucikan. Kemudian yang kedua adalah ma'ul bahri, air laut. Itu juga at-tahir, itu juga tahirun mutahhirun. Air juga suci mensucikan. Dia boleh diminum juga, kalau kita mau minumnya, juga boleh bersuci, boleh dipakai wudu. Kalau misalnya kita pengen sholat kemudian berwudu dengan air laut tersebut. Dalilnya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Tirmizi dan Nasa'i, kemudian Ibnu Majah juga, bahwa Rasulullah SAW ketika ditanya tentang masalah ma'ul bahri, air laut, kata Rasulullah SAW, huwat tahuru, air laut itu adalah suci. Tahuru itu suci, kemudian mutahhir, dia mensucikan juga, boleh dipakai berwudu. Huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, dia suci airnya, kemudian bangkainya pun dia halal. Kemudian yang selanjutnya adalah ma'ul bi'ri, air sumur. Nih, kalau kita gali, kalau dulu gali manual, sekarang galinya adalah gali dengan jet pump, dibor dan lain sebagainya. Kemudian keluar air dari dalam bumi tersebut. Kemudian akhirnya berkumpul itu air, maka disebut dengan air sumur. Kalau orang dulu disebut dengan air sumur. Itu juga tahirun mutahhir, dia juga suci, juga mensucikan. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Ahmad dari Abi Sa'id Al-Khudri, ketika itu Abi Sa'id Al-Khudri qala, ia berkata, qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana tawadda'u min bi'ri Budanah, apakah kami boleh berwudu di air sumur Budoah? Nih, air sumur di tengah padang pasir, ada sumur di situ, ada air sumur di situ, ada semacam kobakan. Nah, kemudian bolehkah kami berwudu di sana? Wa huwa bi'run yulqa fihal huyyad, kemudian waluhumul kilab, di sana air sumur tersebut kadang-kadang hewan dia minum di sana dan lain sebagainya. Kemudian kata Rasulullah SAW, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu say'un, bahwasanya air sumur tersebut adalah suci kalau dia tidak terkena najis yang bisa berubah warnanya, baunya dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah air sungai. Air sungai yang belum terkena najis dan berubah bentuk, warna dan baunya. Itu juga thahirun mutahhirun, dia suci kemudian mensucikan. Di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 32, Allah berfirman, wa sakhkhara lakumul anhar, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua air al-anhar, air sungai. Tahura, air itu suci kemudian mensucikan. Ini air sungai. Kalau kita misalnya bertemu dengan sungai, kemudian sungai tersebut masih berbentuk air sungai, bukannya terkena najis ya, seperti air yang ada di Jakarta ini misalnya, atau di air sungai yang sudah berubah bentuknya hitam karena banyak kotoran-kotoran, itu nanti masuknya ke air yang sudah berubah di bahasan selanjutnya. Tapi ini air yang masih murni, air sungai yang ada di Bogor misalnya, air sungai yang ada di Cianjur yang puncak dan lain sebagainya masih ngalir dari gunung, itu disebut dengan air sungai dan itu masih murni, maka dia thahirun mutahhir, dia juga suci juga mensucikan. Kemudian air salju juga sama. Air salju, air yang dari es ya, salju turun, nah itu juga termasuk air suci
mensucikan. Ketika kita membaca doa iftitah itu dibaca doanya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adtu bainal masriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Ini yang terakhir. Allahumma gsilni min khotoya bil ma'i wassalji wal barod. Ya Allah, igsil khotoya, cucilah khotoya, kesalahan-kesalahanku dengan air salju. Nah, ini dengan air salju. Nah, ini dalilnya di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian air mata air, aliyanabi, air mata air. Ya, misalnya kita di hutan, kemudian ada keluar dari batu-batu kecil, keluar dari pepohonan dan lain sebagainya, ya, dari aliran-aliran kecil. Nah, kemudian ada air keluar dari situ, maka itu juga air tersebut suci, mensucikan. Di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 21, Allah berfirman, fasalakahu yanabi'a fil ardi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua itu sumber-sumber mata air fil ardi, di dalam di bumi ini. Nah, ini dia termasuk air suci, mensucikan. Kemudian yang selanjutnya adalah air embun. Air embun, air mata air, air embun. Air embun itu air yang adanya di pagi hari, kemudian di pohon-pohon, daun-daunan basah tuh daun-daunnya, maka itu juga termasuk air suci, mensucikan. Boleh dia kita berpakai untuk berwudu. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk ke wilayah fikihnya. Tadi wilayah al-muttafaq alaih, wilayah yang disepakati oleh para ulama. Sekarang kita masuk ke fikihnya. Tentang ukuran air, qadrul ma, ukuran air banyak dan dikit. Ukuran air banyak dan dikitnya. Qadrul ma'il kasir wal qalil. Ada air sedikit, gimana nanti hukumnya? Ada air banyak, gimana hukumnya? Yang pertama, kondisi yang pertama adalah ajma'a ahlul ilmi, ulama sepakat. Ini sepakat dulu. Ulama sepakat bahwasanya annal ma'al qalil awil kasir iza waqa'at fihi najasatun. Air sedikit atau airnya banyak, kalau sudah ada najisnya, faghayyarat an-najasatu alma, najis tersebut bisa merubah air tersebut. Tokman rasanya, au launan atau warnanya, au rihan atau baunya, annahu najisun, bahwa air tersebut adalah najis. Misalnya ada air seember, airnya dikit kan, kemudian kejatuhan najis, kotoran. Tadinya airnya murni, airnya bening, jadi hitam gara-gara kotoran tersebut. Nah, itu nggak bisa dipakai buat berwudu, nggak bisa dipakai buat bersuci. Kenapa? Karena sudah berubah bentuknya, berubah warnanya, berubah baunya dan lain sebagainya. Airnya sedikit. Bagaimana airnya banyak? Sama. Airnya banyak pun sama. Air banyak tapi dia kejatuhan najis dan berubah warnanya, baunya, rasanya juga sama. Kalau di sana di Pulau Gebang itu ada namanya tinja, ya, tempat pembuangan air, tempat pembuangan akhir kotoran. Itu airnya banyak sampai mungkin dari sini berapa hektar itu air semua, tapi airnya hitam, bekas tercampur dengan kotoran-kotoran manusia yang diangkut oleh mobil angkut kotoran itu. Ditimpahin ke situ sampai hitam itu. Walaupun airnya banyak, airnya berhektar-hektar, kayak danau, tapi sudah berubah warnanya, sudah berubah baunya, tetap dia bukan disebut dengan air suci. Dia tidak bisa dipakai buat berwudu. Ini sepakat para ulama. Mau airnya sedikit, mau airnya banyak, kalau dia sudah berubah taghayyarat, sudah berubah airnya, baik itu ta'man rasanya, baik itu launan warnanya, baunya, maka para ulama sepakat annahu najisun, dia itu najis. Ini kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua sekarang, airnya banyak, ini airnya banyak, kejatuhan najis, tapi fala yazhar laha ayyu asarin fihi, dia tidak berubah. Nggak berubah warnanya, nggak berubah baunya, nggak berubah rasanya. Airnya banyak. Nanti ukuran banyaknya kita
kita akan sampaikan para ulama fikih rata-rata berpendapat di atas 2 kula. Airnya banyak, kayak danau di sini di JGC, ada kan ada danau itu, banyak airnya. Kejatuhan najis, ada yang anjing jilat-jilatin air tersebut, kemudian ada kotoran hewan, mungkin ada juga kotoran manusia di situ dan lain sebagainya. Tapi dia tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya dan lain sebagainya. Maka para ulama sepakat bahwasanya itu adalah air suci, mensucikan. Tapi airnya banyak dengan syarat kejatuhan najis, tapi dia tidak berubah warnanya, baunya dan rasanya. Kalau misalnya kalau misalnya ada air 2 kulah, kalau di kamar mandi, kamar mandi kita ukur 2 kulah misalnya. 2 kulah itu tingginya sedada atau sepinggang orang dewasa, 1 meter kali 1,5 meter, 2 kulah lebih lah. Kemudian kejatuhan najis, jatuhan najis lebih dari 2 kulah. Tinggal diambil najisnya, misalnya bangkai tikus, tinggal diambil najisnya, kemudian airnya nggak berubah, warnanya nggak berubah, rasanya nggak berubah, baunya nggak berubah, maka ulama sepakat itu tohirun mutohirun, suci mensucikan. Tinggal dibuang aja najisnya, suci mensucikan. Kalau danau begini ya berarti kita tinggal wudhu di tempat yang jauh dari kotorannya, jangan pas di kotorannya, di tempat yang jauh dari kotoran. Misalnya kalau di sana ada kotorannya, ya berarti kita sebelah sini yang dikit, atau sebelah sana. Nah itu seperti itu. Itu kalau air banyak, kejatuhan najis, tapi dia tidak berubah warna, bau dan rasanya. Sepakat juga para ulama, tohirun mutohirun, air tersebut suci mensucikan. Kemudian yang ketiga, sebelum kita masuk ke dalil-dalilnya, yang ketiga adalah kondisi yang ketiga, airnya sedikit. Airnya sedikit. Ini nggak banyak ya. Airnya sedikit. Airnya sedikit, kejatuhan najis, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya. Wa qad ikhtalafal ulama fi hukmi hadzal ma ala mazhabain. Kalau seperti ini kondisinya, maka para ulama berbeda pendapat menjadi 2 pendapat. Kalau airnya sedikit, kejatuhan najis, seember airnya. Kemudian kejatuhan najis, ada bangkai tikus di situ, tapi airnya nggak berubah, diambil aja itu air ininya tikusnya, bangkai tikusnya diambil aja. Kemudian dilihat airnya, masih bening, airnya masih bening. Nah, masih bening nih, rasanya juga masih air biasa begitu. Rasanya, baunya juga udah nggak kelihatan, udah nggak ada baunya. Nah, para ulama berbeda pendapat kalau airnya sedikit. Kalau airnya sedikit, nanti kita lihat. Pendapat yang pertama adalah pendapat mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah. Mazhabul Hanafiyah was Syafi'iyah. Apa katanya? Faqala yanjisul qalil. Dia tetap air tersebut najis. Makanya Syafi'iyah itu harus lebih dari 2 kullah dia. Jadi kalau kurang dari 2 kullah, Hanafiyah dan Syafi'iyah mengatakan dia tetap najis. Airnya sedikit. Kejatuhan najis walaupun nggak berubah warna, bau dan rasanya, tapi airnya sedikit, maka dia tetap najis. Berbeda dengan pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal mazhabnya dan Imam Malik, bahwasanya air tersebut la yanjus, dia tidak najis, yang penting tidak berubah warnanya, baunya dan rasanya. Maka kalau pendapat yang kedua ini, ada 1 ember air kemudian datang najis, misalnya bangkai tikus, diambil bangkainya nggak berubah, maka menurut pendapat yang kedua ini air tersebut tidak najis. Berbeda dengan pendapat yang pertama. Apa dalilnya? Baru sekarang kita bicara tentang masalah dalil-dalilnya. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama adalah riwayat At-Tirmidzi dari Abi Sa'id Al-Khudri. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yuqalu lahu innahu yustaqalaka min bi'ri budo'ah. Tentang ada sahabat yang bertanya tentang sumur budo'ah, sumur yang tadi yang diceritakan. Ada di tengah padang pasir, ada sumurnya.
Ada sumurnya. Tempat hewan dia minum juga, hewan dia BAB juga di situ dan lain sebagainya. Kemudian tempat semuanya lah. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu say'un. Bahwasanya air sumur tersebut suci, tidak bisa najis, tidak bisa dihukumi najis. La yunajjisuhu say'un. Tidak bisa kotoran tersebut menajiskan air tersebut. Kenapa sebabnya? Karena sumurnya luas, airnya banyak, ada najisnya tapi nggak berubah warna, bau dan rasanya. Nah ini dalil yang pertama. Kalau airnya banyak, nggak berubah warna dan bau rasanya, maka hukumnya adalah suci. Kemudian juga sama di hadis Ibnu Umar, riwayat Turmuzi, riwayat Abu Daud dan Nasai, bahwasanya saya mendengar Rasulullah SAW berkata tentang tadi budu'ah tadi sama. Tapi ini dari jalur Ibnu Umar. Kalau tadi jalur Abi Sa'id Al-Khudri. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, iza kanal ma'u kullataini. Apabila air lebih dari 2 kullah, kullataini 2 kullah, lam yahmil al-khabas, maka najis tidak akan berpengaruh terhadap air tersebut. Rawahu Tirmidzi wa Abu Daud wa Nasai wa Ibnu Majah. Jadi kalau airnya banyak, kemudian dia tidak berubah warna, bau dan lain sebagainya, maka dia tidak berpengaruh. Kenapa sebabnya? Karena dia airnya 2 kullah lebih. Karena airnya bi'ru budu'ah itu banyak airnya, nggak berpengaruh sehingga tidak najis. Kemudian yang selanjutnya adalah dari Abi Umamah Al-Bahili, riwayat Ibnu Majah. Kata Rasulullah SAW, innal ma'a la yunajjisuhu say'un. Air itu nggak akan najis, nggak akan menjadi najis. Kalaupun ada kotoran yang masuk atau ada najis yang masuk, nggak bakalan bisa najis itu air, kecuali illa ma ghalaba ala rihi, kecuali kalau sudah berubah baunya, wa ta'mihi atau rasanya, wa launihi atau warnanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, ini hadis-hadis ini yang menjelaskan terkait dengan 3 kondisi tersebut. 3 kondisi air tersebut. Yang kondisi yang pertama, kalau airnya banyak itu jelas ya. Airnya banyak, airnya sedikit, kalau berubah warnanya najis. Kalau airnya banyak nggak berubah warnanya, dia tidak najis. Tapi yang menjadi berbeda pendapat adalah kalau airnya sedikit kejatuhan najis, maka para ulama berbeda pendapat. Kenapa sebabnya berbeda pendapat? Karena kalau Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tadi berdasarkan tadi iza kanal ma'u kullatain. Kalau air itu 2 kullah. 2 kullah itu banyak, airnya banyak. 2 kullah maka dia lam yahmil al-khabas, ada najis maka dia tidak berpengaruh. Sehingga itu yang dijadikan patokan oleh mazhab Syafi'i, kalau 2 kullah ada najis, nggak berubah warna baunya, nggak berpengaruh terhadap air tersebut. Nah kalau misalnya Imam Ahmad dan Imam Malik, dia berpedoman pada hadis yang tadi budu'ah tadi, hadis budu'ah, kemudian hadis yang lain yang mengatakan air tersebut tidak akan innal ma'a la yunajjisuhu say'un. Tidak ada kalimat kullatain. Dia tidak menggunakan hadis iza kanal ma'u kullatain. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait tema berikutnya, air yang mustakmal. Sampai di sini ada diskusi. Tafadhol. Sedikit sebelumnya di sini ada qadrul ma'ul kasir wal qalil. Ukuran 2 kullah itu berapa kira-kira menurut kitabnya Prof. Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islam Adillatuhu, itu diterangkan 300 literan, 300 liter sampai dengan 350 liter. Kalau kita pengen apa? Kalau kita pengen literin. Tapi kalau kita nggak capek-capek literin, nah kalau di fikih-fikih yang lain tinggal kita ukur saja dengan pinggang orang dewasa, di atas pinggang orang dewasa, kemudian 1 meter kali 1,5 meter. Nah, penuhin datu airnya, itu 2 kullah. Itu sudah 2 kullah. Jadi kalau mau aman seperti itu. Kalau mau aman seperti itu. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol, sebelum kita lanjut ke bahasan al-ma'ul mustakmal. Ya, yang rajih menurut Wahbah Zuhaili atau rajih menurut Wahbah Zuhaili ya.
Nah, kalau di kitab tersebut dia tidak merojih, dia hanya menjabar. Jadi karakteristik fikih Wahbah Zuhaili itu kadang-kadang ia merojih pendapat satu ulama, kadang-kadang ia tidak merojihnya. Kenapa sebabnya? Alasannya tidak merojih karena ia kesulitan untuk merojih karena dua-duanya alasannya adalah kuat alasannya. Nah, sehingga ia membebaskan atau disebut dengan ikhtiyari, pilihan daripada masing-masing. Kenapa? Karena masing-masing kuat dalilnya. Kalau misalnya Wahbah Zuhaili mentarjih, biasanya ia mentarjih pendapat yang kuat, artinya dijadikan dalil kuat, maka ia merojihnya. Misalnya jumhur, misalnya ia merojih pendapat jumhur. Atau misalnya ia merojih pendapat yang kuat menurutnya, nah itu bisa. Tapi kalau misalnya dalam satu tema di fikih tersebut ia tidak merojih, tandanya ia tidak melihat tidak dalil tersebut, kedua dalil tersebut tidak ada celah untuk dirojihnya, tidak ada celah untuk dikuatkan karena sama-sama kuatnya dalil tersebut. Kenapa kuat? Ya karena di atas dua kulah. Kalau misalnya di atas dua kulah nih misalnya, Imam Syafi'i harus mensyaratkan dua kulah. Hadisnya apa? Iza kanal ma'u kullatain tadi kan. Kalau kita menggunakan hadis tersebut, apabila air itu dua kulah, lam yahmil al khabas, maka air tersebut tidak bisa terkena najis. Nah, kemudian di hadis yang lain kalau Imam Ahmad ya berdasarkan tadi innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Air itu nggak bakalan najis kalau dia nggak berubah warnanya, nggak berubah baunya. Tadi yang hadis yang berubah warna bau itu innal ma'a la yunajjisuhu syai'. Air itu kejatuhan najis, tinggal dibuang aja najisnya. Kecuali kalau sudah berubah baunya, sudah berubah warnanya dan sudah berubah rasanya. Nah, itu menurut Imam Ahmad. Sehingga Wahbah Zuhaili sulit untuk merojih pendapat mana kira-kira. Nah, pendapat mana? Kalau saya sih, pendapat saya pribadi tergantung kondisi dari kita masing-masing. Artinya kalau misalnya kita ingin keluar dari perbedaan ini, maka kita membuat semacam bak di rumah itu lebih dari dua kulah. Kenapa? Karena dua kulah itu di atas dua kulah sepakat para ulama udah nggak ada perbedaan. Jadi kalau kita pengen cari perbedaan berarti kita tinggal taruh aja seember. Baru terjadi perbedaan pendapat para ulama. Atau kita menggunakan air yang dikocor, air yang keran itu dikocor. Nah, itu bisa. Nah, itu nggak ada perbedaan pendapat para ulama. Kenapa? Nanti di depan dijelaskan temanya adalah al-ma'ul jari, air yang mengalir. Bagaimana hukumnya air yang mengalir? Ulama sepakat kalau air mengalir tidak najis. Kalau dia airnya mengalir kecuali kalau misalnya ada sub-subnya. Jadi kalau pengen aman, menurut saya bukan kita mentarjih dua pendapat tadi, tetapi kita memberikan kondisi kita atau mencari jalan supaya keluar dari perbedaan itu. Caranya gimana? Berarti di rumah kita kalau kita buat kolamnya lebih dari dua kulah, atau misalnya kita berwudu dengan itu tadi dengan air keran, atau misalnya kalau ada ember berarti kita tinggal ciduk embernya, atau kalau misalnya itu kan kasus tadi. Bagaimana kalau ada najisnya? Ada najisnya, kejatuhan najis baru masuk ke dalam wilayah tadi, wilayah air yang sedikit tadi, Paham tuh kira-kira? Jadi solusinya seperti itu. Kalau misalnya ada air seember, kemudian kita ambil aja kita ambil najisnya, kemudian kita pakai wudhu kembali. Memang nanti kalau kita berpendapat Imam Ahmad sah wudhunya dia tidak najis. Tapi kalau kita berpendapat Imam Syafi'i tidak sah karena itu sudah najis, kecuali kalau dua kulas. Itu nanti ininya problem hukumnya. Makanya solusinya seperti itu. Tapi kalau saya pribadi boleh, karena kalau dalam fikih kalau masalah ijtihadiyah, masalah yang khilaf, masalah yang bukan qat'iyah, bukan yang hal-hal yang disepakati tadi yang dua itu, maka dia bisa pilihan ikhtiyari. Ikhtiyari itu adalah boleh memilih satu atau dua, atau memilih pendapat yang kita tenang di hati kita, atau misalnya kita berpendapat kebanyakan jumhur di daerah kita. Kalau misalnya kita nih Indonesia Syafi'iyah, boleh kita memakai Syafi'iyah. Berarti kita tinggal buang aja itu, atau air tersebut tidak dipakai untuk berwudu tapi dipakai yang lain, misalnya untuk hal-hal yang lain, untuk ngepel kan bisa juga.
untuk ngepel atau untuk apa kan bisa juga. Ini maksudnya dipakai buat berwudu atau dipakai buat mandi wajib. Nah, atau kalau untuk yang lainnya boleh, untuk ngepel misalnya. Misalnya ada air seember, kita Syafi'iyah. Kalau misalnya ada air seember kemudian kejatuhan najis, blek aja najis di situ. Kemudian kita buang saja itu airnya, tapi tidak dipakai berwudu karena kita Syafi'iyah misalnya. Kita pakai apa? Kita pakai buat nyuci lantai. Kita pakai buat ngepel. Nah, itu solusinya seperti itu. Solusinya seperti itu. Wallahu alam bishawab. Ada lagi tafadhol? Iya, boleh. Iya, ini juga termasuk air al-ma'ul mutlak. Air suci mensucikan. Mau air aqua, mau air yang di gelas ini, yang penting tidak ada sesuatu yang bercampur kepada air tersebut. Kalau ada sesuatu yang bercampur, baik itu yang tidak najis seperti teh atau susu atau misalnya madu dimasukin sini jadi berubah warnanya. Atau misalnya yang najis, itu nanti masuk ke bahasan yang selanjutnya, yaitu al-ma'ul mutaghayyir, air yang sudah berubah. Nah, nanti masuknya ke bahasan yang itu. Bagaimana kalau misalnya air yang putih-putih ini boleh dipakai berwudu, asalkan cukup. Cukupnya apa? Dia bisa mengalirkan ke anggota wudunya. Jadi kalau nggak cukup, misalnya tangannya doang ya nggak bisa. Minimal yang wajib-wajib, muka, kemudian kedua tangan, kemudian yang wajib-wajib apa? Ini ya. Kalau ini kepala, kemudian kaki, itu yang wajib-wajib minimal. Yang wajib. Kalau misalnya nggak cukup, nggak sah. Misalnya aqua yang segitu, baru sampai muka sudah habis, ya udah nggak sah. Berarti harus cari lagi yang lain, air yang lain, karena masih baru segini doang. Baru seperti. Tapi kalau ditanyakan sah atau tidak, air tersebut sah. Berarti kita cari air yang lain, ditambahin misalnya, itu boleh. Sah. Termasuk air yang mutlak. Ada lagi tafadhol. Baik, kita akan lanjutkan. Yang selanjutnya adalah terkait dengan al-ma'ul musta'mal. Al-ma'ul musta'mal. Al-ma'ul musta'mal itu ya, tema berikutnya adalah al-ma'ul musta'mal. Apa itu al-ma'ul musta'mal? Al-ma'ul musta'mal itu secara definisi, al-ma artinya air. Al-musta'mal yang sudah digunakan. Air yang sudah digunakan berwudu. Misalnya kita wudu, ya, kemudian bekas wudu kita, nah itu boleh nggak dipakai. Nah ini masuk ke bahasan ini. Atau kita mandi wajib. Kemudian bekas air kita itu boleh nggak digunakan. Kan bekasnya masih putih, masih air kan, nggak kena najis. Emang manusia najis? Kan manusia nggak najis. Nah inilah para ulama berbeda pendapat terkait dengan tema al-ma'ul musta'mal. Al-ma'ul musta'mal, air yang sudah digunakan, air yang sudah digunakan. Jadi definisinya itu, air yang sudah digunakan adalah air yang dipakai dipakai, yang sudah terpakai, baik itu bekas wudu ataupun bekas mandi wajib. Nah itu disebut dengan air musta'mal. Mari kita lihat dalil-dalilnya. Dalil yang pertama adalah ini yang membolehkan. Artinya air musta'mal itu boleh dipakai lagi. Sebelum kita lanjut ke dalil-dalilnya, kita akan membuat dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik yang mengatakan air musta'mal itu tidak bisa dipakai untuk berwudu. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal, al-ma'ul musta'mal boleh dipakai berwudu. Nah itu kita petakan dulu. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, ini mazhabnya yang mayoritas Indonesia, nah itu mengatakan air musta'mal itu tidak bisa dipakai. Apalagi kalau air musta'mal dikit airnya. Airnya dikit, maksudnya kurang dari 2 kula. Kurang dari 2 kula, tidak bisa dipakai lagi buat berwudu atau buat mandi. Kalau dia bekas,
wudu orang atau bekas mandi. Apa dalilnya? Dalil yang pertama adalah dalil ini yang populer. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Al-Miswar radhiyallahu anhu. Fa iza tawaddu'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu, Nabi berwudu. Mereka kadu yaktatiluna ala wudu'ihi. Para sahabat itu ingin sekali mengambil air wudunya untuk dipakai wudu buat mereka. Buat para sahabat tersebut. Jadi bekas wudunya Nabi itu, para sahabat pengen berebutan, pengen ngambil air wudunya. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh kalangan sufi itu ya, oleh kalangan sufi itu, al tasawuf itu berkah, ngalap berkah bekas wudunya Nabi. Nah, ini dalilnya ini. Tapi kita bukan ke situnya, kita arahnya kepada bekasnya, hukumnya, fikihnya. Jadi di dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini dari Miswal ini, bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW wudu, kadu mereka para sahabat itu yaktatiluna ala wadu'ihi. Mereka itu para sahabat itu ingin sekali berebutan mengambil bekas air wudunya Nabi. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, air mustakmal itu boleh dipakai buat berwudu. Nah, bekasnya itu boleh dipakai buat berwudu. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah Nabi Muhammad SAW berwudu dengan bekas air Maimunah istrinya. Di dalam hadis riwayat Bukhari juga sama, Bukhari Muslim ini yang populer ini ya. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslimnya dari Ibnu Abbas, kana yagtasilu bifadli Maimunah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi wajib itu dengan fadli Maimunah, bekas mandinya Maimunah istrinya. Bekas mandinya Maimunah istrinya Nabi. Ya mungkin karena bak gitu ya, bak nyemplung begitu. Ya kalau kita kan misalnya ada bak segini, masuk mandi gitu ya. Kemudian Maimunah selesai, kemudian Rasulullah di situ begitu. Nah, itu hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh siapa? Oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad yang mengatakan air mustakmal itu yasihhu, boleh atau sah dipakai untuk berwudu, istimal wudu'i. Boleh dipakai untuk berwudu. Ya juzu istimal, boleh dipakai untuk berwudu. Kemudian Imam Syafi'i dan Imam Malik, kenapa ia mengatakan tidak boleh? Pertama, karena hadis Maimunah ini, ya, dikit lagi ya, 1 menit lagi. Hadis Maimunah ini Imam Syafi'i berpendapat ini lebih dari 2 kula. Jadi kalau lebih dari 2 kula nggak masalah. Bekas wudhu siapapun kalau lebih dari 2 kula nggak masalah. Misalnya ada air di sini nih, di JGC ada orang bekas berwudhu, ada orang mandi di situ, bekasnya nggak masalah karena lebih dari 2 kula. Jadi Imam Syafi'i kalau lebih dari 2 kula no problem, tidak masalah. Tapi kalau kurang dari 2 kula dia tidak boleh. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh Imam Syafi'i begitu. Jadi terkait dengan hadis tersebut. Kemudian di hadis yang lain juga sama. Kalau ada yang membolehkan, tetap Imam Syafi'i menafsirkan itu adalah lebih dari 2 kula. Ini yang dijadikan dalil. Kemudian Imam Syafi'i juga menampilkan satu hadis juga dari riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah melarang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayyagtasil, untuk mandi au yatawaddo, berwudu fil ma'id daim, di air yang tidak mengalir. Nah, itu tandanya itu kan nanti bekas dipakai nanti masih ada bekasnya, nggak ngalir tuh. Maka Imam Syafi'i berdalil tersebut. Nah, sehingga dia tidak boleh al-ma'ul musta'mal, air yang sudah terpakai dipakai lagi buat berwudu atau mandi wajib. Baik, sampai di sini ada diskusi, tafadhol. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang terkait dengan air yang mengalir dan juga air yang mutaghayyir, air yang berubah warnanya. Baik, terkait dengan bukunya bisa kita bisa milikinya ya, memiliki bukunya, sudah ada terjemahannya juga.
sudah ada terjemahannya, dan juga Arabnya sudah ada, terjemahannya juga ada, juga Arabnya sudah ada, dan itu populer, kitabnya dipakai di semua rujukan, mau ormas manapun, apa namanya, kalau di Indonesia itu mau NU, Muhammadiyah atau yang lain, itu rata-rata ketika menemukan permasalahan fikih modern itu larinya ke sini, larinya ke Al-Fiqhul Islamu Adillatuhu karya Wahbah Zuhaili, sangat lengkap, kemudian disertai dengan dalil-dalil dan istihadnya yang cemerlang gitu. Jadi sangat brilian kitab ini. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.